Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Maisanah MPTI selaku dosen pengaku mata kuliah Islam dan Budaya Lokal. Dan tak lupa teman-teman dari kelas PAIA semester 2 yang saya banggakan. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Ahmad Fauzi dengan NIM 20101100014. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hubungan Islam dan negara di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan, kita ke pendahuluan dulu. Membicarakan masalah hubungan agama dan negara adalah sesuatu yang menarik. Kita tahu bahwa agama dan negara bagaikan dua sisi mata uang yang saling melengkapi, tidak bisa dipertemukan. Bagaimanapun juga agama tetap memberikan irama terhadap kehidupan sosial bernegara, karena agama merupakan ruh kedua bagi setiap masyarakat atau individu yang menggerakkan tata cara bergaul antar masyarakat lainnya. Sehingga peranan agama sangat mustahil untuk disampingkan begitu saja karena kehidupan manusia. Persoalan hubungan agama dan negara di masa modern merupakan salah satu subjek penting yang meski telah diperdebatkan para pemikir Islam sejak hampir seabad lalu hingga sekarang, ini tetap belum terpecahkan secara tuntas. Hubungan antara Islam dan negara selalu menarik untuk dikaji. Hal ini karena dua alasan. Pertama, sejak kelahirannya, Islam memiliki dua aspek yang selalu berkaitan, yakni agama dan masyarakat. Kedua, percobaan mengatur masyarakat berdasarkan Islam telah sering terjadi dan mengalami pasang surut. Dengan demikian, percobaan dapat disimpulkan bahwa semuanya dalam taraf coba-coba dan belum ada yang sepenuhnya berhasil, termasuk di Indonesia. Islam di Indonesia bukanlah suatu produk sejarah yang telah rampung, tetapi merupakan proses yang berkelanjutan berdasarkan kondisi tersebut. Perlu dibahas kembali tentang hubungan Islam dengan pemerintah sebagai badan eksekusi kenegaraan supaya peranan umat Islam dapat terlihat lebih jelas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dibahas kembali tentang hubungan Islam dengan pemerintah sebagai badan eksekutif kenegaraan supaya peranan umat Islam dapat terlihat lebih jelas dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lanjut ke rumusan masalah. 1. Sejarah hubungan Islam dan negara Indonesia. 2. Sifat hubungan Islam dan negara di Indonesia. 3. Sikap negara atau pemerintahan terhadap agama Islam. Tujuannya supaya kita mengetahui sejarah hubungan Islam dan negara di Indonesia. 2. Agar kita mengetahui sifat hubungan Islam dan negara di Indonesia. 3. Agar mengetahui sifat negara atau pemerintahan terhadap agama Islam. Oke, kita lanjut ke pembahasan. A. Sejarah hubungan Islam dan negara di Indonesia. 1. Islam dan negara. Suatu kenyataan historis bahwa masyarakat yang pertama-tama muncul dalam Islam sepeninggalan
Nabi Muhammad SAW bukanlah masalah teologi, melainkan justru masalah negara. Walaupun kemudian persoalan negara ini menjelma menjadi persoalan teologi, problem mengenai negara dalam Islam ini seperti yang dilukis oleh Al-Syahrastani sebagai pertentangan paling besar, al-fitnatul kubra, di kalangan umat Islam. Sebab lanjut ahli ilmu perbandingan agama ini, tidak perlu terjadi sebuah pedang dihunuskan karena suatu masalah dasar agama seperti yang terjadi karena masalah imamah di setiap zaman. Negara dan agama merupakan persoalan yang banyak menimbulkan perdebatan yang terus berkelanjutan di kalangan para ahli. Ketegangan perdebatan tentang hubungan agama dan negara ini diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai agama atau din dan negara daulah. Agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Di Indonesia sendiri, hubungan agama dengan negara telah banyak ditulis dan dijelaskan oleh para pakar melalui sejumlah kajian dan penelitiannya, utamanya pada dekade terakhir. Sejak tahun 70-an hingga 90-an, di antara mereka adalah Nurcholish Madjid, Dewan Raharjo, Ahmad Wahid, Johan Effendi, Din Syamsuddin, Bakhtiar Effendi, Fahri Ali, Muhammad M. Syafi'i Anwar, Marzuki Wahid, Romadi, dan sebagainya. Lanjut ke poin 2, sejarah hubungan Islam dan negara di Indonesia. Sejarah hubungan Islam dan negara di Indonesia seharusnya menjadi inspirasi dan pelajaran berharga untuk menentukan sikap dalam menghadapi tantangan masa depan. Perlu dikembangkan ke depan adalah pemikiran baru Islam politik atau politik Islam yang diharapkan mampu mengekspresikan nilai-nilai demokrasi, HAM, keadilan, dan penegakan hukum, dan keterbukaan, kesetaraan gender, pluralisme, civil society, dan toleransi. Tema-tema inilah yang menjadi mainstream pemikiran dan praktek politik Islam. Sejarah Islam Indonesia juga menunjukkan bahwa sejak awal kelahiran Indonesia sampai pada era reformasi ini, pemikiran dan cita-cita integral antara negara dan agama masih dominan seperti yang berlaku di Turki. Dengan demikian dapat difahami bahwa hubungan Islam dan negara adalah hubungan fungsional yang bagaimana agar Islam dapat menjalankan fungsinya dalam wilayah dan komunitas sebuah negara di satu sisi, dan demikian pula bagaimana agar negara dapat menjalankan fungsinya sebagai badan organisasi yang warga dan wilayahnya adalah komunitas mayoritas penganut Islam. Di sisi lain, negara Indonesia secara normatif dan yuridis telah mengakomodasi prinsip keagamaan yang kuat, termaktub dalam undang-undang dan peraturan pemerintahan. Sejarah Islam Indonesia juga menunjukkan bahwa sejak awal kelahiran Indonesia sampai pada era reformasi ini, pemikiran dan cita-cita integral antara negara dan agama
masih dominan seperti yang berlaku di Turki. B. Sifat hubungan Islam dan negara di Indonesia. 1. Hubungan agama dan negara yang bersifat antagonistik. Hubungan antagonistik merupakan sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antara negara dan agama. Akar antagonisme hubungan antara Islam dan negara tidak dapat dilepaskan dari konteks kecenderungan pemahaman keagamaan yang berbeda. Awal hubungan yang antagonistik ini dapat ditelusuri dari masa pergerakan kebangsaan ketika elit politik nasional terlibat dalam perdebatan tentang kedudukan Islam di alam Indonesia merdeka. Dengan demikian, pada masa ini negara betul-betul mencurigai Islam sebagai kekuatan yang potensial dalam menandingi eksistensi negara. Di sisi lain, umat Islam sendiri pada masa itu memiliki gairah yang tinggi untuk mewujudkan Islam sebagai sumber ideologi dalam menjalankan pemerintahan. 2. Hubungan agama dan negara yang bersifat akomodatif. Hubungan akomodatif lebih dipahami sebagai sifat hubungan di mana negara dan agama satu sama lain saling mengisi, bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik. Munculnya sikap akomodatif negara terhadap Islam lebih disebabkan oleh adanya kecenderungan bahwa umat Islam Indonesia dinilai telah semakin memahami kebijakan negara, terutama dalam konteks pemberlakuan dan penerimaan Asa Tunggal Pancasila. Lanjut ke poin C, sikap negara atau pemerintahan terhadap agama Islam. Sebagai negara Pancasila, keberagaman bukanlah penghalang untuk bisa bekerja sama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Sebaliknya, jadikan keberagaman menjadi momentum untuk persatuan. Sesama masyarakat Indonesia bisa saling membantu satu sama lainnya tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Tentunya dibutuhkan saling kesepahaman antar individu, keluarga, bertetangga, dan dalam masyarakat lingkup kecil demi keselarasan kehidupan. Kemajemukan bukan menjadi penghalang, namun sebagai pemerkaya jati diri bangsa. 1. Toleransi antar sesama. Toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerantia, berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, dan kesabaran. Secara umum, istilah toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, suka rela, dan kelembutan. Toleransi merupakan bentuk akomodasi dalam interaksi sosial. Umat beragama mesti berupaya memunculkan toleransi untuk menjaga kestabilan sosial sehingga tidak terjadi benturan-benturan ideologi dan sifat di antara umat berbeda agama. Indonesia adalah negara. 2. Saling menghormati antar pemeluk agama. Tentunya dibutuhkan saling kesepahaman antar individu, keluarga, bertetangga, dan dalam masyarakat lingkup kecil demi keselarasan kehidupan. Kerjasama yang dilakukan dilandasi rasa ikhlas dan penuh tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan bersama. Jadi, keragaman Indonesia adalah kekayaan sekaligus berkah bagi bangsa Indonesia. Lanjut, B.
Berikut adalah pandangan dan sikap untuk menjaga umat beragama tentang etika kerukunan antar umat beragama. Di antaranya adalah setiap pemeluk agama memandang pemeluk agama lain sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan dan saudara sebangsa. 2. Setiap pemeluk agama memerlukan pemeluk agama lain dengan niat dan sikap baik, empati, penuh kasih sayang, dan sikap saling menghormati. 3. Setiap pemeluk agama bersama pemeluk agama lain mengembangkan dialog dan kerjasama kemanusiaan untuk kemajuan bangsa. 4. Setiap pemeluk agama tidak memandang agama lain dari sudut pandangnya sendiri dan tidak mencampuri urusan internal agama lain. 5. Setiap pemeluk agama menerima dan menghormati persamaan dan perbedaan masing-masing agama dan tidak mencampuri wilayah doktrin atau akidah atau keyakinan dan praktek peribadatan agama lain. 6. Setiap pemeluk agama berkomitmen bahwa kerukunan antar umat beragama tidak menghalangi penyiaran agama dan penyiaran agama tidak mengganggu kerukunan antar umat beragama. Sebagai makhluk sosial, manusia terhadap norma-norma sosial yang tumbuh sebagai patokan dalam bertingkah laku manusia dalam kelompok. Norma-norma yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Norma agama atau religi, yaitu norma yang bersumber dari Tuhan untuk umatnya. Norma kesusilaan atau moral, yaitu yang bersumber dari hati nurani manusia untuk mengajarkan kebaikan dan menjauhi keburukan. 2. Norma kesopanan atau adat, yaitu yang bersumber dari masyarakat atau dari lingkungan masyarakat yang bersangkutan. 3. Norma hukum, yaitu norma yang dibuat masyarakat secara resmi yang pemerlakuannya dapat dipaksa. Dari uraian materi tersebut bisa diambil kesimpulan, yaitu berdasarkan penjabaran yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa Islam merupakan faktor penting dalam negara Indonesia. Agenda ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan keagamaan yang digerakkan oleh para organisasi Islam terbukti mengusung cita-cita luhur, memperjuangkan terwujudnya kemerdekaan dan pemerintahan sendiri oleh rakyat Indonesia. Adapun hubungan Islam dan negara di Indonesia dapat berubah hubungan yang bersifat antagonistik dan sifat akomodatif, di mana antagonistik adalah sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan, sedangkan akomodatif adalah sifat hubungan yang saling mendukung satu sama lainnya. Alhamdulillah, materi tentang hubungan Islam dan negara di Indonesia sudah selesai. Apabila ada kata-kata yang kurang sopan atau salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.